Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita masih dipertemukan dalam pembelajaran daring ini, dan tentunya alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan sehingga masih ada waktu untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan soleh, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang masuk ke dalam surganya. Amin. Pokok bahasan kita hari ini melanjutkan pokok bahasan kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas di minggu lalu, bahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan. Maka pada bahasan ini kita akan menulis teks tanggapan. Begitupun sebagai bahan materi untuk ujian praktik ya. Untuk ujian praktiknya juga menulis teks tanggapan ini begitu ya. Thayyib. Ini yang muncul di sana teks lembar kosong atau gambar buku? Teks kosong kan? Thayyib. Berarti sudah benar. Nah, menulis teks tanggapan. Nah, untuk menulis teks tanggapan yang kita butuhkan yang paling pertama tentunya adalah objek yang hendak ditanggapi. Nah, jadi yang paling pertama kita butuhkan adalah objek yang hendak kita tanggapi. Jadi objek apa saja yang mau kita tanggapi? Misalnya buku, ya, buku apa saja boleh kita tanggapi. Nah, setelah itu, ya, selain dari buku, misalnya, selain dari buku, kita juga boleh menanggapi hal-hal yang lainnya berkenaan dengan gambar, kemudian bangunan misalnya, kemudian foto, lukisan, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita tanggapi. Yang selanjutnya, yang kedua, setelah kita menentukan objeknya, maka kita harus membuat kerangka. Nah, kerangka dari objek yang hendak ditanggapi.
Kerangkanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan strukturnya. Strukturnya ada apa saja? Farhan, Aditya, apa strukturnya dari teks tanggapan? Hmm? Apa struktur dari teks tanggapan? Ada yang tahu struktur dari teks tanggapan? Hmm. Siapa? Rahmatul Khairi. Ah, apa itu? Struktur dari teks tanggapan? Hmm? Evaluasi. Konteks, deskripsi, dan penilaian. Ya, ya benar sekali ya. Jadi konteks itu salah satunya ada termasuk apa? Dap, makna lainnya adalah teks pernyataan umum atau orientasi. Jadi konteks itu adalah awal orientasi, pengenalan gitu ya. Kemudian nanti deskripsi dari objek. Jadi di bagian orientasi itu, di bagian orientasi nanti kita akan mengenalkan objek yang akan kita tanggapi. Kemudian mendeskripsikan bagian-bagian yang kita tanggapi gitu. Selanjutnya yang terakhir, apa yang terakhir setelah konteks, terus deskripsi, penilaian. Ya, penilaian itu ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Nah, itu sebagai penutupnya begitu. Nah, jadi setelah kerangka dari objek yang ditanggapi, strukturnya sudah buat, baru mencari informasi tentang objek. Nah, 3 ini saja sudah cukup dalam proses membuat teks tanggapan gitu ya. Nah, dalam proses pembuatan membuat atau menulis teks tanggapan, 3 bagian ini sudah cukup. Jadi informasi tentang objek apa, misalnya tentang buku, berarti kita harus membaca buku tersebut. Tentang apa yang mau ditanggapi, misalnya tentang baju, maka kita harus tahu baju tersebut bahannya dari apa. Jadi sehingga kita warnanya warna apa, proses pembuatannya bagaimana gitu. Jadi kita menanggapi itu harus tahu seluruh bagian dari apa yang hendak kita tanggapi. Baik. Jadi begini, kita nantinya dalam ujian praktik kalian diminta untuk menulis teks tanggapan terhadap benda, objek begitu ya, baik itu buku, film, novel gitu ya, dan lain sebagainya. Maka yang perlu setelah itu kalian diminta untuk menentukan strukturnya dan kebahasaan dari teks atau objek buku yang kalian tanggapi itu gitu. Maka yang perlu kalian lakukan, tentukan dulu strukturnya. Nah, strukturnya dalam bentuk tabel begini agar mudah ya. Struktur gitu ya. Struktur dalam bentuk tabel. Kemudian bagi kutipan teksnya. Nah, kutipan teks. Nah, jadi struktur kemudian kutipan teksnya begitu. Strukturnya ada 3. Maka yang pertama langsung buat saja konteks, kemudian deskripsi, dan yang terakhir penilaian. Nah, Ana sudah tulis teks tanggapan terhadap Sirah Nabawiyah begitu ya, terhadap buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri gitu ya. Ini Ana ambil, langsung Ana copy saja ya. Ini sudah Ana tulis. Nah,
Ini ini teksnya begitu ya. Contohnya, ini contohnya biar mudah nantinya. Sirah Nabawiyah begitu ya. Jadi menanggapi Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini secara keseluruhan memiliki 58 pokok bahasan yang dibeberkan tanpa menggunakan bab tertentu. Kepenulisan hanya berdasarkan kronologi peristiwa yang mengacu pada asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat Al-Quran gitu. Ayat di dalam Al-Quran atau tahun turunnya ayat Al-Quran yang bersangkutan dan hadis berkenaan dengan peristiwa tersebut. Nah, inilah yang namanya konteks. Biar cepat saja ya. Ini yang namanya konteks. Konteks itu mengenalkan apa yang mau kita tanggapi. Begitu ya. Konteks itu mengenalkan apa yang mau kita tanggapi. Apa yang mau kita tanggapi? Buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, di dalam buku itu apa yang mau dikenalkan? Dia punya 58 pokok bahasan. Jadi dia nggak menggunakan bab-bab tertentu. Kepenulisannya berdasarkan kronologi peristiwa yang mengacu pada Al-Quran dan hadis begitu. Udah begitu penggambarannya. Nah, kalau sudah tahu ini konteks, maka langsung kita masukkan ini ke dalam konteks gitu ya. Ke dalam struktur konteks. Astagfirullah. Copy. Langsung kita masukkan ini ke dalam struktur konteks. Nah, sudah ya, sudah dapat satu struktur awal yaitu konteksnya. Dah? Setelah itu masuk ke paragraf kedua. Dari awal penulisan buku, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri memaparkan mengenai bagaimana kondisi masyarakat sebelum Rasulullah SAW terlahir ke dunia. Siapa saja pihak keluarganya dan bagaimana kehidupan mereka ketika masih berada di masa disebut jahiliyah gitu ya. Setelah dapat menarik kesimpulan mengenai garis keturunan Rasulullah SAW yang memang berasal dari orang-orang terbaik dan pilihan, beliau beranjak ke tahap kelahiran Rasulullah. Jadi masa sebelum lahir, masa lahir begitu ya. Kemudian riuh alam semesta menyambut kelahiran Rasulullah. Kondisi lingkungan Quraisy sebelum hadirnya nubuah dan kejamnya permusuhan ketika turunnya nubuah kepada Rasulullah SAW. Jadi sudah masuk deskripsi ya, mendeskripsikan apa yang ditulis di dalam buku Sirah Nabawiyah karangan si Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, jadi langsung digambarkan. Gambarannya apa? Deskripsinya apa? Deskripsinya tentang masa Rasulullah sebelum lahir, ketika dilahirkan, kemudian setelah nubuah itu datang kepada Rasulullah. Kenabian dan kerasulannya kenabian dan kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu deskripsikan di sini begitu. Maka ini masuknya sudah di bagian deskripsi begitu. Karena dia sudah menggambarkan apa yang hendak dibahas begitu. Kemudian masuk di bab berikutnya, di paragraf berikutnya. Itu HP siapa yang getar-getar ya? Yang selanjutnya, buku ini sudah berusaha merunutkan kronologi kejadian yang sebelumnya masih dianggap berserakan. Selain itu, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri juga membuat pembahasan waktu atau dengan tahapan-tahapan kejadian seperti peristiwa sebelum adanya kenabian, dakwah ketika di Makkah, dan penyebaran dakwah lebih luas ke luar Makkah dan Madinah. Jadi ini sebenarnya ana buatnya singkat saja, sebenarnya kan panjang gitu ya. Nah, ini masih termasuk bagian dari deskripsi. Deskripsi. Kita lihat, kita masukkan di bagian deskripsi lagi. Yang terakhir kan masih mendeskripsikan tentang isi buku begitu ya. Yang terakhir ana buat di sini langsung yang terakhir penilaian ya. Buku Sirah Nabawiyah ini memiliki bahasa yang simpel,
mudah begitu ya. Namun tetap sistematis, menceritakan dari awal kisah sebelum hadirnya Rasul dan kondisi setelahnya membuat pembaca mudah memahami setiap kejadian yang ada. Selesai. Kalau seperti ini antum sudah menulis teks tanggapan terhadap buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sekaligus antum sudah membuat strukturnya. Selesai ya. Setelah itu tinggal antum buat kebahasaannya untuk praktiknya. Masuk ke kebahasaan. Nah, begitu. Tinggal masuk di kebahasaan dari teks tanggapan itu sendiri. Sekarang, apa kebahasaan yang ada di dalam teks tanggapan? Yang pertama, siapa yang bisa? Yang di belakang. Apa kebahasaan? Yang di belakang boleh juga menjawab. Kebahasaan dari teks tanggapan. Bahasa deskriptif. Terus mengungkapkan penilaian. Terus ada lagi? Cuman 2 ya. Berarti mudah. Penilaian itu kan bisa pujian, bisa kritik, bisa saran yang Anda jelaskan. Bahasa deskriptif yang mana? Bahasa deskriptif berarti bahasa yang menggambarkan tentang objek yang disampaikan. Maka bahasa deskriptif sudah tentu antum tinggal tulis ulang saja bagian deskripsi ini. Nah, ini bahasa deskriptif kan menggambarkan. Nah, bahasa deskriptif. Sudah? Tinggal penjelasannya tinggal dibuat. Tinggal dibuat penjelasan mengapa ini merupakan bahasa deskriptif. Ya tentunya tinggal diberikan pembahasan saja bahwasanya dia menjelaskan tentang objek buku yang ditanggapi, begitu. Mendeskripsikan, menggambarkan, begitu. Tinggal seperti itu saja. Nah, yang kedua, ini kok nggak gerak ya? Yang selanjutnya, yang kedua adalah mengungkapkan penilaian. Penilaian itu kan bisa berupa pujian, kritik, dan saran. Penilaiannya mana? Ini penilaiannya. Udah selesai. Ini kebahasaannya. Nah, beginilah praktiknya ya. Begini praktiknya. Mudah. Antum tinggal buat yang ini. Ini strukturnya. Ini ada nilainya sendiri ya. Menentukan struktur yang konteks, deskripsi, penilaian. Yang ininya juga ada nilai sendiri. Kemudian kebahasaan nilainya sendiri. Jadi ada 3 penilaian sekaligus praktik. Jadi 3 tugas dan 1 praktik, 4 nilai yang anak ambil. Sampai di sini paham? Kalau tidak paham di buku. Hah? Pakai kolom. Itu anak bebaskan kepada antum mau pakai kolom atau tidak. Mudahnya kalau mau tidak pakai kolom berarti tinggal diberi garis, ditandai. Misalnya pakai stabilo begitu ya. Konteks warnanya kuning misalnya, deskripsi warnanya biru gitu. Jadi biar antum tidak menulis 2 kali. Misalnya antum tulis ini, tulis yang ini, kemudian nanti tulis yang kayak gini. Nah, jadi kan apa kan? Kalau misalnya kebahasaan juga boleh. Tinggal misalnya bahasa deskriptif, tinggal di sini dikasih tanda warna biru, nanti di sini dikasih misalnya gini ya. Misalnya ana buat di sini warnanya ini pun ganggu saja ya. Warnanya misalnya hurufnya itu warna merah misalnya. Nah, warna merah. Kemudian ana buat di sini yang warna merah itu adalah kebahasaan deskriptif misalnya. Nanti di sini ana buat merah juga gitu ya. Boleh, tinggal begitukan saja. Yang penting ana bisa melihatnya dengan baik dan jelas. Ini kan kebahasaan deskriptif warna merah, berarti ini kebahasaan deskriptif gitu. Ya? Paham sampai di sini? Biar antum itu tidak terlalu sulit mengerjakan praktiknya begitu.
diberi tanda begitu. Oh, bagian ini bagian penilaian ini, bagian penilaian buku Sirah Nabawiyah ini memiliki gaya bahasa yang simpel dan namun tetap sistematis. Kalau antum tulis lagi itu lebih baik. Tapi kalau antum memang banyak tugas, kemudian praktik yang lainnya belum selesai, tinggal diberi tanda warna hijau. Warna hijau. Warna hijau berarti di sini dibuat penilaian, mengungkapkan penilaian berupa apa? Mengungkapkan penilaian berupa pujian gitu. Pujian. Nah, ini warnanya apa tadi kalau di sini yang untuk penilaian warna hijau, tinggal buat warnanya hijau. Kan gampang ya? Ini deskriptif, ini mengungkapkan penilaian berupa pujian, warnanya hijau. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi sampai di sini? Hah? PDF? Ya, nah bolehkanlah. Boleh dikerjakan di Microsoft Office Word. Tapi ingat, benar-benar ya tidak mengambil informasi copy paste dari internet. Karena nanti akan saya cek menggunakan aplikasi untuk mengecek itu plagiat atau tidak ya. Ada. Jadi Anda tinggal copy file yang ada di Microsoft Office Word atau PDF itu tadi, tinggal Anda masukkan ke situ. Nanti kalau dia tercantum bahwasannya plagiasi, nanti langsung ditandai dengan warna merah gitu. Ya, sampai sini paham dengan praktiknya? Kalau sudah paham dengan praktik, yang di belakang paham dengan praktiknya? Ya. Boleh dikerjakan menggunakan Microsoft Office Word dalam bentuk PDF atau boleh ditulis tangan. Nah, yang Anda tidak terima adalah menggunakan bot ya, menggunakan bot yang terdapat di Telegram atau mungkin di Twitter dan lain sebagainya ya. Jadi antum ketik pakai handphone, kemudian nanti muncul tulisan tangan begitu ya. Nah, itu pakai bot Anda tidak terima gitu. Taib, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kisi-kisinya adalah pembelajaran kita selama ini. Tidak ada yang sulit. Kayak semester waktu PTS kan tidak ada yang sulit kan? Asalkan antum ujian pasti terjawab itu soal-soalnya. Karena antum di rumah ujiannya, pakai buku. Kisi-kisinya adalah pembelajaran kita. Ada yang ditanyakan lagi? Taib, kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan Anda semua dapat melaksanakan ujian praktik dan melakukan penilaian tugas ini dengan baik, dikerjakan dengan baik pula, kemudian dikumpulkan tepat waktu. Maksimal Anda terima praktiknya ini adalah hari Minggu pukul 18 WIB. Jadi jam 6 sore hari Minggu itu yang terakhir sekali. Tidak ada kompensasi lagi. Paham? Antum kumpul hari ini ya gak apa-apa, bagus. Hari Jumat, Sabtu, Minggu yang terakhir, 3 hari Anda beri waktu. Taib. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan lapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.